Tak ada yang menyangka, di bawah langit mendung Catalunya, seorang remaja Indonesia akan mengguncang dunia balap Eropa. Saat lampu start menyala hijau, di antara deru mesin dan aroma aspal panas, satu nama yang tadinya asing kini mulai menarik perhatian, Kiandra Ramadipa. Dari posisi belakang, ia bukan kandidat juara. Tapi hari itu, ada sesuatu di matanya. Fokus tajam, seperti seseorang yang tahu bahwa momen ini akan mengubah segalanya. Penonton melihat pembalap bertarung untuk posisi. Mereka belum sadar bahwa di balik helm nomor muda itu ada tekad yang lebih besar dari sekedar kecepatan. Dalam hitungan detik, Kiandra mulai menyalip 1, 2, 5 pembalap. Kamera bahkan tak sempat mengikuti setiap gerakannya. Dan di saat semua orang masih mencoba memahami apa yang terjadi, ia sudah berada di tengah-tengah kerumunan, memburu yang terdepan. Sebelum nama Kiandra bergema di pedok Eropa, dia hanyalah anak biasa dari Sleman, Yogyakarta. Bukan anak sultan, bukan produk akademi besar. Hanya seorang bocah yang jatuh cinta pada suara mesin sejak usia 7 tahun. Orang-orang mungkin menertawakan impiannya. Balapan di Eropa dari Indonesia. Tapi, setiap kali ada yang meragukan, ia menjawab dengan kerja keras. Dari sirkuit kecil di tanah air, hingga akhirnya direkrut oleh Honda Asia Dream Racing Junior Team. Langkah Kiandra adalah kisah tentang keyakinan yang tak pernah padam. Dan kini, ketika ia berdiri di grid Barcelona, jauh dari rumah, semua latihan pagi, luka jatuh, dan malam panjang di pedok akhirnya terbayar. Musim 2025 bukan musim biasa. Ini adalah tahun di mana semua mata tertuju pada generasi baru pembalap Asia. Untuk Kiandra, itu berarti menghadapi tekanan dari dua arah. Dunia luar yang skeptis, dan harapan besar dari Indonesia. Di seri-seri awal, hasilnya belum spektakuler. Seringkali di tengah-tengah klasemen. Tapi bagi mereka yang memperhatikan lebih dalam, ada tanda-tanda kebangkitan. Di JRS, ia membuktikan bahwa ia bisa menembus batasnya. Dalam lintasan yang licin, ia finish jauh di depan posisi start. Setiap balapan menjadi ruang belajar. Setiap kesalahan menjadi bahan bakar. Timnya tahu, Kiandra tidak hanya cepat, ia juga cerdas. Ia membaca sirkuit seperti teka-teki, mencari celah yang tak terlihat oleh orang lain. Sirkuit de Barcelona Catalonia bukan hanya lintasan, ia adalah medan pertempuran bagi legenda. Disinilah Rossi, Marquez, dan Pedrosa pernah menciptakan keajaiban. Tapi kali ini, nama baru siap menulis babak berikutnya. Dengan 14 tikungan yang menuntut keberanian dan presisi, sirkuit ini menjadi tantangan utama. Cuaca agak lembab, membuat ban cepat panas dan lintasan licin. Di grid, Kiandra berada di baris belakang. Sebagian pembalap lain menganggapnya hanya pengisi daftar start. Tapi begitu lampu hijau menyala, narasi itu berubah. Satu demi satu, ia mengubah skeptisisme menjadi kekaguman. Di tikungan ketujuh, ia melewati dua pembalap sekaligus dengan jarak yang nyaris mustahil. Dari tribun, teriakan menggema. Bukan hanya dari pendukungnya, tapi dari mereka yang baru sadar bahwa sejarah sedang ditulis. Lap demi lap berlalu dan keajaiban itu mulai terasa nyata. Dari posisi ke-25, Kiandra sudah menembus posisi 15. Tapi dia belum berhenti. Setiap tikungan menjadi peluang baru. Setiap garis balap adalah strategi. Ia tidak hanya melaju tepat, ia menari di atas lintasan. Komentator Spanyol berteriak, "Increíble! Pembalap muda Asia ini seperti hantu di tikungan." Dalam 20 menit balapan, ia menyalip 23 pembalap dengan gaya bersih, presisi tinggi, tanpa satupun manuver berbahaya. Di lap terakhir, posisinya sudah jauh di depan ekspektasi siapapun. Ketika ia melintas garis finish, dunia balap berhenti sejenak. Apa yang dilakukan Kiandra bukan sekedar kemenangan. Itu adalah pernyataan bahwa tidak peduli dari mana asalmu, jika kamu cukup berani, kamu bisa menyalip siapapun di dunia ini. Setelah bendera kotak-kotak dikibarkan, kamera menyorot pedok. Media Eropa berlarian mencari komentar. "Pembalap dari mana tadi itu?" tanya seorang reporter Spanyol. Dalam hitungan jam, nama Kiandra Ramadipa memenuhi feed motorsport. Cuplikan overtaken-nya menembus 1 juta penonton di media sosial, dibagikan oleh akun resmi ETC dan komunitas MotoGP. Pembalap senior menghampirinya,
Beberapa memujinya secara terbuka. Anak itu punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan, kata seorang mekanik veteran. Timnya tersenyum. Mereka tahu ini baru awal. Di dunia balap, semua orang bicara tentang kecepatan. Tapi malam itu, yang dibicarakan adalah keberanian. Kemenangan dramatis itu mengguncangkan klasmen. Dari posisi 9, Kiandra melesat ke 5 besar. Statistik resmi ITC menunjukkan peningkatan 40% kecepatan rata-rata per lap dibanding awal musim. Tapi lebih dari angka, efek psikologisnya terasa di seluruh paddock. Setiap pembalap kini tahu, ada ancaman baru dari timur. Tim besar mulai melirik. Sponsor mulai bertanya, siapa manajernya? Apakah dia punya kontrak jangka panjang? Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, Kiandra tetap tenang. Dalam wawancara singkat, ia berkata, "Saya tidak balapan untuk membuktikan apapun. Saya hanya ingin terus berkembang." Kalimat sederhana yang menunjukkan jiwa besar di balik helm kecil. Sukses besar sering datang bersama bayangan tekanan. Setelah Barcelona, beberapa media mulai menyoroti gaya balapnya yang agresif. Ada yang menyebutnya terlalu berani, ada yang memuji kecerdasannya. Tapi yang jelas, semua setuju, dia tidak biasa. Di balik sorotan, Kiandra memilih diam, tidak terpancing, tidak defensif. Ia tahu bahwa di dunia ini, satu kesalahan bisa menghancurkan reputasi. Ia tetap fokus pada latihan, data, dan komunikasi dengan tim. Sementara gosip tentang tawaran dari tim Eropa beredar, Kiandra memilih berbicara lewat hasil di lintasan. Ia bukan pembalap yang suka bicara, tapi setiap kali ia menghidupkan mesin, dunia mendengarkan. Di Indonesia, kisah ini meledak seperti api. Media nasional menulis headline besar, "Pembalap Indonesia guncang Eropa." Komunitas balap di tanah air mulai merasakan kebanggaan baru. Generasi muda yang dulu hanya bermimpi, kini punya panutan nyata. Kiandra menjadi simbol, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia berani bermimpi lebih besar dari batasnya. Pemerhati olahraga menyebutnya efek Kiandra, sebuah fenomena di mana satu prestasi mampu menggerakkan seluruh ekosistem. Akademi balap mulai bangkit, sponsor mulai percaya. Dan di tengah semua itu, Kiandra tetap rendah hati. "Saya hanya ingin bendera merah putih naik di podium Eropa," ujarnya. Barcelona bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dunia kini tahu namanya, dan Indonesia tahu bahwa impian itu bisa jadi nyata. Di pedok malam itu, ketika semua kru sibuk membereskan peralatan, Kiandra duduk diam di samping motornya. Helm masih di pangkuan, senyum kecil di wajahnya. Ia tahu perjalanan masih panjang. Tapi malam itu, ia membuktikan satu hal. Tidak ada jarak terlalu jauh bagi mimpi yang dijalankan dengan keberanian. Sirkuit Katalunya mungkin telah sepi, tapi gema suara mesinnya masih tergiang di kepala mereka yang menonton. Dan dunia balap? Iya, dunia itu sedang bergetar.